Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang Yasuo terasa seperti binatang buas dari zaman kuno. Para prajurit yang bisa memasuki lantai 10 Menara Dosa setidaknya adalah jenderal tingkat 10. Tetapi hati banyak jenderal berdebar kencang di bawah naungan aura ini. Yasuo benar-benar kuat, bahkan master perang di tingkat ke-9 mungkin tidak memiliki momentum seperti itu. Omong kosong. Yasuo dikenal sebagai eksistensi yang tak terkalahkan dan di antara para pejuang. Jadi bagaimana dia bisa menjadi lemah? Saya masih ingin untuk melihatnya. Lo Sheng adalah orang yang paling jahat. Meskipun dia hanya seorang prajurit tingkat 10, dia sebenarnya dapat mengalahkan Yasuo. Seorang prajurit yang baru saja bergabung dengan panglima perang, bukanlah lawan Yasuo. Tapi bukankah Lo Sheng telah mengalahkan sejumlah kecil panglima perang berdasarkan budidaya prajurit? Ketika momentum Yasuo tiba-tiba dilepaskan, gangguan di tubuhnya juga tiba-tiba meledak. Begitu kakinya menendang arena, 2 jejak kaki cekung muncul di arena. Sangat cepat. Mata Lo Sheng berkedip dan pedang di tangannya sedikit melayang. Dia hampir mengandalkan naluri untuk memblokir di depannya, karena pedang suci Lo Sheng hanya setebal 3 jari, dan pedang pembunuh kuda Yasuo sangat besar. Melihat Lo Sheng mencoba memblokir pedang pemotong kudanya, wajah Yasuo juga menunjukkan ekspresi kejam. Saat bergegas menuju Lo Sheng, Yasuo mengayunkan pedang pemotong kuda dengan kekuatan guntur. Dia mengayunkan pukulannya ke arah kepala Lo Sheng dengan tebasan guntur. Belum lagi Lo Sheng hanya memegang pedang panjang. Bahkan jika Lo Sheng membawa gunung, Yasuo bisa memotongnya menjadi beberapa bagian dengan satu pedang. Gangguan yang bergejolak dilepaskan dari tubuh Yasuo dan kilat merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian belakang pedang. Dan ini adalah niat pedang yang dipahami Yasuo. Bahkan ada kekuatan khusus guntur dan kilat dalam niat pedang. Lo Sheng tidak menghindar. Dia sebenarnya memilih untuk melawan pedang ini. Ketika kekuatan digabungkan, pedang tidak memiliki keuntungan. Terlebih lagi pedang Yasuo sangat besar dan tebasan pedang ini juga sangat mengerikan. Sekarang berbagai pemikiran melintas di benak setiap orang dan wajah mereka penuh kebingungan. Sangat percaya diri. Xia Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat ini, karena Lo Sheng jelas memiliki cara lain untuk melawan pedang Yasuo. Tapi dia memilih untuk menghadapi Yasuo secara langsung. Selain kepercayaan dirinya yang besar, dia benar-benar tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal lainnya. Kekuatan sisik naga, nyalakan! Setelah sisik naga di benak Lo Sheng menyala satu persatu, mekar dengan cahaya hijau, kemudian kekuatannya yang luar biasa terus merasuki tubuh Lo Sheng. Sehingga senyuman yang sangat percaya diri muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Lo Sheng memang punya banyak cara untuk mematahkan pedang Yasuo. Tapi pada saat ini, Lo Sheng juga memahami bahwa dia dan ras iblis sudah bertarung sampai mati. Dan Raja Perang ras iblis di bawah pasti tidak akan membiarkannya pergi. Karena gelombang telah terjadi di Menara Dosa karena tes bakat. Lo Sheng berencana membuat gelombang ini lebih ganas dan membiarkannya berkembang menjadi lautan badai untuk menghancurkan kesombongan klan iblis. Dan awal dari penghancuran adalah pedang ini. Sial! Pedang panjang Lo Sheng akhirnya bertabrakan dengan pedang Yasuo. Di mata semua orang, pedang Yasuo sudah menjadi pedang yang sangat kuat. Bisa dikatakan pedang ini terinspirasi oleh potensi penuh Yasuo. Dan itu juga merupakan pedang terkuat Yasuo saat ini. Bahkan panglima perang yang turun dari lantai atas tidak berani mengambil pedang ini secara langsung. Namun pedang pertahanan Lo Sheng tampak ringan dan tanpa kekuatan apapun.
sehingga Loseng tampak seperti sepotong kayu, berdiri di tempat yang sama tanpa usaha atau keterampilan. Hanya pedang ringan yang menyegelnya di depan. Tapi pedang yang berkibar ini seperti rantai besi yang melintasi sungai menghalangi bagian depan Loseng, dengan paksa memblokir pedang Yoshuo. Jadi momen ini bahkan lebih aneh dari pemandangan di medan perang. Secara umum, pihak yang menyerang memiliki keunggulan kekuatan yang besar karena melakukan kecepatan. Misalnya, jika seseorang berdiri di tempat yang sama, memblok kecepatan lawan, kecuali orang tersebut jauh lebih kuat dari lawan. Dia dapat memblok lawan tanpa bergerak. Tapi Loseng adalah ras manusia dan Yoshuo adalah ras iblis. Dalam hal bakat, iblis jauh lebih kuat daripada manusia. Terlebih lagi Yoshuo yang terutama berfokus pada pemurnian tubuh, lebih besar dari iblis pada umumnya. Anggota rasnya jauh lebih kecil, tapi kekuatan ledakan yang terkandung di tubuhnya, setiap lawan yang bertarung melawannya akan mengerti betapa menakutkannya itu. Namun pemandangan aneh terjadi secara tiba-tiba. Hanya dengan satu jentikan pedang Yoshuo benar-benar diblokir, seolah-olah itu sangat mudah. Di depan Yoshuo, Loseng seperti tembok yang tidak dapat diguncang sama sekali. Jadi kesenjangan kekuatan disorot pada saat ini. Melihat itu, Yoshuo tercengang dan banyak makhluk di lantai 10 juga tercengang. Dan Mencong bahkan lebih tercengang. Pertarungan Loseng sebelumnya dengan Yoshuo sepertinya hanya sebuah lelucon yang telah mengejutkan Mencong, sehingga membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Loseng. Tapi sekarang Mencong mengerti bahwa anak di depannya ini harus dilenyapkan sesegera mungkin. Mengingat waktu yang tidak akan lama lagi, anak ini bisa bangkit sepenuhnya. Pada saat itu, saya khawatir seluruh klan iblis tidak akan punya tempat di Menara Dosa. Saat ini Mencong sudah berencana untuk bergegas ke arena kompetisi. Yoshuo jelas bukan lawan Loseng, jadi Mencong tidak hanya ingin membunuh Loseng, tetapi juga menyelamatkan Yoshuo. Meskipun Yoshuo tidak bisa bersaing dengan Loseng, tapi bagaimanapun juga dia adalah jenius paling penting di tanah suci iblis kembar. Bahkan dia pasti akan mendapatkan tempat duduk di puncak menara di masa depan. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan Yoshuo mati. Saat pedang Yoshuo perlahan menjauh dari pedang panjang Loseng, ekspresi wajahnya sangat tenang. Tapi tangan yang memegang pedang itu agak lemah. Setelah menyadari jarak antara dirinya dan Loseng, seekor monster sepertinya muncul di dalam hatinya. Dan monster itu terus mengaum di dalam hati Yoshuo. Dengan jelas mengatakan pada dirinya sendiri, seberapa besar jarak antara dia dan Loseng. Saya mengaku kalah. Jadi sekarang Yoshuo mengaku kekalahan dengan begitu sederhana. Namun bukan berarti Yoshuo tidak bertarung. Karena sebenarnya hati bela diri Yoshuo sangat ulet. Namun pedang ini menguras seluruh rasa percaya diri Yoshuo. Ini seperti seseorang yang telah mempersiapkan diri selama 10 tahun dan akhirnya berhasil berkultivasi. Hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat mengalahkan seorang anak kecil. Dan ini adalah pemikiran paling sebenarnya di hati Yoshuo. Karena semua kebanggaan dan kepercayaan diri yang dimiliki Yoshuo selama bertahun-tahun menjadi sia-sia di bawah pedang ini. Siapa yang terkuat di antara para jenderal? Siapa yang paling jenius di tanah suci iblis kembar? Di bawah kemunduran yang diderita oleh pedang ini, sepertinya memang sangat kasar dan konyol. Loseng mengguncang pedang panjang, mencubit gagang pedang panjang, mengangkat tangannya ke arah Yoshuo dan berkata, "Proses!" Pemenang di arena kompetisi Menara Dosa dapat mengambil nyawa orang lain. Namun Loseng tidak melakukannya. Tapi bukan karena dia takut pada iblis, karena dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan dan bakatnya. Dan tujuan memblokir pedang Yoshuo adalah untuk membangun momentum. Jelas Loseng ingin makhluk dari ras lain memahami bahwa ras manusia jelas bukan ras yang lemah. Lagi pula alasan mengapa Loseng tidak mengambil nyawa Yoshuo, karena Yoshuo adalah satu-satunya iblis yang dikagumi Loseng. Terlebih lagi, meskipun Loseng mengambil nyawa Yoshuo,
itu tidak berarti banyak. Segera cahaya ciptaan yang kuat keluar dari dada Yosua dan menembus papan nama di dada Loseng. Seperti perkiraan Loseng, cahaya ciptaan yang diperoleh di lantai 10 sangat melimpah. Itulah sebabnya Loseng ingin segera naik ke lantai 10, di mana dia dapat mengumpulkan cahaya ciptaan dengan kecepatan lebih cepat. Yosua keluar dari arena dengan cemas dengan pedang di tangannya. Seolah-olah dia adalah zombie berjalan dan dia berjalan dengan terhuyung-huyung. Meskipun hati seni bela diri Yosua sangat ulet, di bawah pukulan yang begitu parah, hati seni bela dirinya hampir dihancurkan oleh Loseng. Selanjutnya, terserah pada Yosua sendiri untuk memahaminya. Jika dia bisa memahaminya, kekuatannya sangat mungkin akan meningkat. Bahkan Yosua akan menjadi lebih menakutkan dari sekarang. Tapi itu jika dia maju dengan pesat. Namun jika dia tidak memahaminya dengan jelas, dia mungkin akan dapat mencapai prestasi mengesankan dalam seni bela diri dalam kehidupan ini. Loseng, karena jenderal klan iblis saya tidak bisa mengalahkan Anda, maka saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Bagaimana? Mencong melompat dari panggung penonton dan hendak memasuki arena. Tapi kata-kata Mencong segera menyebabkan ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Menurut aturan menara dosa, prajurit di tingkat atas dapat memasuki tingkat yang lebih rendah, tetapi mereka tidak dapat memasuki arena pertarungan tingkat yang lebih rendah. Dan aturan ini juga untuk keseimbangan menara dosa. Jika Anda tidak bisa mengalahkan orang lain di level Anda sendiri, bukankah semua orang akan berlari ke level berikutnya untuk menantang dan mengumpulkan cahaya ciptaan pada pejuang yang lebih lemah? Sebagai penanggung jawab kursi, Mencong tidak mungkin tidak mengetahui aturan ini. Namun dia tetap memilih untuk keluar. Jadi hanya dapat dikatakan bahwa dia siap untuk mulai bersikap tidak tahu malu. Dalam hal ini, seorang pemegang kursi menantang seorang pejuang. Mungkin belum pernah terjadi di menara dosa. Pemegang kursi pada dasarnya adalah master perang tingkat 10, juga dikenal sebagai master perang puncak. Mereka hanya selangkah lagi dari santo perang. Sebagai prajurit tingkat 10, Loseng dipisahkan oleh dua alam dari master perang puncak. Sekalipun bakat Loseng tinggi dan kekuatannya kuat, tapi masih mustahil untuk menandinginya. Terlebih lagi, menurut aturan menara dosa, prajurit di tingkat atas tidak diperbolehkan bertarung dengan prajurit di tingkat bawah. Tapi Mencong secara pribadi melanggar aturan ini, dan ini juga alasan mengapa banyak pejuang mengubah warna mereka. Jika pengendali kursi ras iblis memimpin dalam melanggar aturan ini, maka prajurit dari ras lain tidak harus mematuhi aturan ini. Jadi kemungkinan seluruh menara dosa akan jatuh ke dalam kekacauan yang tak berkesudahan lagi. Dan tidak ada ras yang ingin melihat hal ini terjadi. Tapi tepat sebelum Mencong memasuki arena, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar. Sepertinya agak melanggar aturan bagi master perang klan iblis untuk menantang prajurit lain di lantai 10. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat orang yang berbicara adalah Mu Qingyang yang mengenakan pakaian hijau. Lagi pula Yosua dan Mu Qingyang sama-sama yang terkuat di level ke-10. Tapi mereka tidak tahu apa maksud Mu Qingyang ketika dia tiba-tiba mengatakan ini. Tidakkah dia tahu bahwa Mencong sengaja melanggar peraturan untuk membunuh Loseng? Atau mungkin klan Yoye ingin menjaga ketertiban di menara dosa? Bagaimanapun, klan Yoye memiliki kepentingan besar di menara dosa dan kursinya berada di urutan kedua setelah klan iblis. Dan hanya klan Yoye yang memenuhi syarat untuk melawan klan iblis. Namun banyak makhluk telah mendengar perkataan Bai Huan, pengontrol kursi klan Yoye. Tampaknya klan Yoye tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Sekarang Bai Huan masih duduk diam di sampingnya. Tapi Mu Qingyang, seorang junior, berani melompat keluar dan berkata, "Jadi apa maksudnya ini?" Ketika Mencong hendak berjalan menuju arena kompetisi, ekspresi Xia Shuhuang, Shou Fengyin, dan Shou Shuhui juga berubah drastis.
Shou Fengyin bahkan lebih ragu apakah akan menghentikannya. Begitu dia mengambil tindakan, kemungkinan besar akan berubah menjadi perang antara manusia dan iblis. Namun tanah suci hati ungu jelas bukan tandingan tanah suci iblis ganda. Bahkan karena perbedaan kekuatan antara ras manusia dengan 4 kursi dan ras iblis dengan lebih dari 20 kursi di Menara Dosa juga sangat besar. Jika dia mengambil tindakan tersebut, maka dampaknya akan sangat buruk. Mencong memutar matanya yang besar dan mencibir. Apa yang harus saya lakukan sehingga Anda sebagai seorang junior harus memberi saya pelajaran? Di mana Bai Huan? Jelas, Mencong juga tidak mengerti apa maksud Bai Huan, karena Bai Huan tetap diam, tapi biarkan Mu Qingyang, junior dari klan malam, keluar untuk menghentikannya. Namun sikap klan Joye sangat penting, jadi Mencong hanya mengalihkan pembicaraan ke Bai Huan, karena dia ingin memastikan pemikiran Bai Huan. Meskipun Mu Qingyang memarahi oleh Mencong, tetapi ekspresinya tetap tenang dan tenang. Pada saat ini, Bai Huan akhirnya berdiri, dia berkata dengan lembut. Aturan Menara Dosa dirumuskan bersama oleh kami. Saya pikir Mu Qingyang memenuhi syarat untuk menantang Lo Sheng. Mengenai apa yang Anda rencanakan setelah tantangan Mu Qingyang, itu terserah Anda. Jika dilihat dari kata-kata Bai Huan, sangat jelas bahwa klan Joye tidak ingin peduli dengan iblis yang melanggar aturan. Sekarang Mu Qingyang dari klan Joye ingin menantang Lo Sheng. Setelah itu, apa yang akan iblis lakukan selanjutnya, itu sudah berada di luar kendali klan Joye. Faktanya, Bai Huan mengatakan dari awal bahwa dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dan dia tidak berubah pikiran. Namun, ketika Mu Qingyang melihat pertempuran antara Lo Sheng dan Yasuo, dia sangat ingin mencobanya, dan dia bersikeras menantang Lo Sheng. Sebagai tetua klan Joye, Bai Huan masih menyetujui permintaan Mu Qingyang, jadi dia turun tangan untuk menghentikannya saat ini. Mendengar kata-kata Bai Huan, Mencong mencibir. Bagus sekali, saya tidak akan terburu-buru untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung. Bagaimanapun dari sudut pandang Mencong, Lo Sheng harus mati. Tidak peduli apa, dia tidak bisa lepas dari bencana hari ini. Selama klan Joye tidak mengambil tindakan, semua situasi berada di bawah kendalinya. Adapun pengontrol kursi ras manusia, hanya perlu sekejap mata bagi iblis untuk menghancurkan mereka. Mungkin yang tersenyum tipis. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Panglima Perang. Setelah mengatakan itu, dengan sekilas sosoknya, dia menarik sosok hijau di udara dan memasuki arena seolah-olah telah menembus ruang. Mu Qingyang adalah seorang pejuang yang menggunakan keterampilan hukum dan tubuh, tetapi dia menjadi semakin mahir dalam hukum ruang angkasa. Tampaknya dia telah menguasai hukum tingkat kedua. Ya, pemahaman tentang hukum ruang angkasa sangat kuat. Dikatakan bahwa dia berumur 20 tahun. Pada usia ini, dia bisa menguasai hukum ruang tingkat kedua. Dalam sejarah Menara Dosa, belum pernah ada seorang pejuang yang menguasai hukum ruang tingkat kedua. Tapi bisakah dia mengalahkan Lo Sheng? Sekarang banyak makhluk dari banyak ras melihat kegembiraan itu, tetapi ras manusia melihatnya sebagai hal yang menyayat hati. Sebelumnya, klan Joye tiba-tiba terlibat dan Xia Shuang dan yang lainnya melihat secerca harapan. Karena masalah ini hanya bisa diselamatkan pada klan Joye. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa klan Joye tidak mau ikut campur sama sekali. Dan itu hanya ide Mu Qingyang untuk menantang Lo Sheng. Karena hal inilah sudah menunjukkan bahwa ras manusia telah menjadi lemah sampai batas tertentu. Seperti ikan di talenan, orang bisa memotongnya sesuka hati, dan inilah kesedihan orang yang lemah. Namun karena tantangan Mu Qingyang, untuk sementara mereka menunda tindakan Mencong. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Belum lagi kekuatan Mu Qingyang tidak lebih lemah dari Yasuo, dan karena kultivasi ganda antara hukum dan tubuh, serangannya pasti akan sulit untuk dilawan. Jika demikian, bagaimana bisa Lo Sheng mengalahkan Mu Qingyang?
Dan dia juga harus menghadapi Meng Chong dalam analisis terakhir. Hari ini adalah jalan buntu bagi Lo Sheng. Memikirkan hal ini, wajah Xia Shuhuang dan yang lainnya menunjukkan kekhawatiran yang tak ada habisnya, karena mereka tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan situasi tersebut. Jadi mungkin semuanya hanya bisa dikatakan sebagai keajaiban bagi Lo Sheng. Tapi tidak peduli seberapa kuat bakat Lo Sheng, bagaimanapun juga dia hanyalah prajurit tingkat 10. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan panglima perang tingkat 10. Xia Shuhuang menghela nafas pelan, menatap pemuda yang lebih heroik daripada yang ada di medan perang. Perasaan ketidakberdayaan yang mendalam menyelimuti dirinya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda adalah orang biasa, bagaimana mungkin Anda masih ingin berdua sekarang? Ketika Anda tahu bahwa ada panglima perang tingkat 10 yang menatap iri di samping Anda. Tapi Lo Sheng masih memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengambil niat membunuh di depannya sama sekali. Meskipun banyak orang merasa bahwa Lo Sheng berusaha untuk tenang, tetapi dia begitu tenang dalam situasi ini, dan ini juga membutuhkan kepercayaan diri tertentu. Jadi dari mana kepercayaan Lo Sheng berasal? Sekarang banyak makhluk hidup juga terus-menerus menebak-nebak. Pada saat ini, langkah ringan mungkin yang mendarat di arena kompetisi. Kemudian sebuah pedang tipis melompat dari tangannya, dan kemudian dia berkata dengan suara ringan, "Lo Sheng, saya ingin menantang Anda." Mendengar itu, Lo Sheng mengangguk. Melihat ekspresi Lo Sheng, pedang panjang di tangannya Mu Qingyang yang bergetar, kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengangguk. Anda memiliki kekuatan untuk mengalahkan Yasuo, tapi Anda mungkin bukan lawan saya. Mu Qingyang berkata dengan lembut. Sekarang kita telah memasuki arena, jadi tidak perlu banyak bicara. Lo Sheng berkata dengan tenang. Kamu sangat bangga, tapi saya harap Anda bisa menjaga harga diri ini. Setelah Mu Qingyang berkata, sosoknya melayang dan dia mengambil langkah, melintasi jarak 6 atau 7 kaki dalam sekejap, kemudian mengayunkan pedangnya langsung ke arah alis Lo Sheng. Hukum luar angkasa! Lo Sheng tersenyum ringan dan sosoknya juga berkedip, mengambil satu langkah ke depan, kemudian melakukan perjalanan melintasi ruang. Meskipun pedang Mu Qingyang sepertinya telah menusuk Lo Sheng, namun nyatanya Lo Sheng telah pergi tepatnya dan malah muncul di belakang Mu Qingyang yang juga menebasnya dengan satu pedang. Kedua orang ini menggunakan hukum luar. Bukankah Lo Sheng seorang pemurni tubuh? Apakah dia juga seorang praktisi hukum dan tubuh? Berapa banyak kartu truf yang dimiliki anak ini? Ketika keduanya menguasai hukum luar, pertarungan seringkali lebih sulit untuk menentukan pemenangnya. Karena hukum ruang dapat bergerak dengan bebas, sehingga sangat sulit untuk sepenuhnya memblokir jalur pelarian lawan. Namun karena itu, pertarungan akan menjadi lebih intens dan ritmenya akan sangat cepat. Saat Lo Sheng terbang melintasi ruang dan berputar di belakang Mu Qingyang, Mu Qingyang juga muncul di sisi dan Lo Sheng melintasi ruang dalam sekejap mata. Namun ketika Mu Qingyang menikam dengan pedang, Lo Sheng juga terbang melintasi ruang dan pergi. Satu demi satu, sosok-sosok muncul, dan menghilang, yang membuat pertarungan ini sangat mempesona dan memusingkan. Meskipun kedua orang itu mengenakan pakaian dan sosok yang sangat berbeda, beberapa prajurit tidak dapat membedakan siapa untuk sementara, karena kecepatan mereka. Sial, selama perjalanan ruang, Lo Sheng akhirnya menemukan celah dan pedang mereka bertabrakan 7 atau 8 kali. Dalam kontes ilmu pedang murni, Mu Qingyang menderita kekalahan, meskipun dia menyaksikan pertarungan antara Lo Sheng dan Yasuo sebelumnya. Tapi gerakan Lo Sheng tanpa gaya, seolah-olah gerakan Lo Sheng sama sekali tidak berguna. Tapi tanpa gerakan pedang, bagaimana seseorang bisa memecahkannya? Meskipun jurus pedangnya selalu berubah, namun pada akhirnya itu tidak dapat dipisahkan. Bahkan teknik pedang yang paling indah pun dimodifikasi dari teknik pedang lainnya. Meskipun selalu ada aturan yang bisa dipatuhi,
ketika Mungking yang bertarung melawan pendekar pedang lainnya, dia hampir bisa memprediksi niat lawan. Selama pergelangan tangan lawan bergerak, namun kali ini ilmu pedang Loseng tidak memiliki aturan sama sekali, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Setelah keduanya bertukar pedang beberapa kali, Loseng dengan mudah menerobos pertahanan Mungking Yang dan mengarahkan pedang panjang langsung ke dadanya. Pada akhirnya, Mungking Yang harus melakukan perjalanan melalui ruang lagi untuk menghindari serangan Loseng. Namun ketidakmampuan Mungking Yang untuk mematahkan keterampilan pedang Loseng tidak terduga. Ketika dia mengamati pertempuran antara Loseng dan Yasuo, dia tahu bahwa dia tidak dapat mematahkan keterampilan pedang aneh Loseng. Namun melihat ilmu pedang Loseng seperti itu, tidak berarti dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Loseng. Saat para pejuang bertarung, ilmu pedang bukanlah satu-satunya hal yang mereka andalkan. Seringkali mereka mengandalkan kartu truf mereka. Setelah dia melakukan perjalanan melalui ruang dan menjauhkan diri dari Loseng, matanya yang cerdas berkedip sedikit dan bibir merahnya sedikit terbuka. Bayangan 3 Yuan. Segera 3 bayangan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh langit di seluruh arena. Loseng menoleh dan melihat ketiga bayangan itu, kemudian dia sedikit mengernyit karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Mungking Yang. Tepat setelah Mungking Yang mengirimkan 3 bayangan itu, sosok itu tiba-tiba melintas, melompat tinggi dan menusuk kepala Loseng dengan pedang lain di udara. Pedang pemecah embun beku. Dengan cepat, cahaya pedang tajam ingin menembus kepala Loseng, namun Loseng mencibir dan pedang panjang di tangannya muncul lagi. Pedang ini melakukan serangan balik, tidak hanya memotong cahaya pedang Mungking Yang, tetapi juga menebas ke arah bahu Mungking Yang. Jika Mungking Yang tidak bisa mengelak, mungkin tubuh yang semok akan terpotong pedang Loseng. Tepat melihat Loseng menebas ke arahnya, tubuh Mungking Yang tiba-tiba berputar di udara, seolah-olah ada daya tarik aneh yang muncul dari udara tipis yang menariknya terpisah. Dalam seluruh tubuhnya menyatu dengan sosok di sebelah sudut lain. Ketika Mungking Yang menyatu dengan bayangan yang tersusun di sudut, sosok lain keluar dari tubuhnya dan tersebar di sudut lain. Kemudian sebuah senyuman muncul di wajah yang cantik. Dibandingkan dengan 3 sosok yang selalu dipertahankan di medan perang, bayangan ini sangat berguna, gumam Loseng. Jika Mungking Yang menggabungkan bayangan ini untuk melancarkan serangan terhadap Loseng dan segera memilih untuk melewati bayangan lain, dan setiap kali serangan itu gagal, mungkin dia hampir tidak terkalahkan. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa memecahkan bayangan 3 dimensi saya. Mungking Yang terkekeh dan sosoknya bergetar lagi. Kali ini dia tidak melompat tetapi bergegas menuju Loseng. Sial! Loseng merutkan kening dan menebas ke tanah. Kemudian niat pedang yang melonjak menutupi area 3 kaki di depannya. Tetapi Mungking Yang dengan mudah melewati ruang itu dan mencodongkan tubuh ke dekat Loseng. Saat pedang panjang di tangan Mungking Yang sudah menempel di leher Loseng, tepat ketika dia hendak menarik kepala Loseng dengan tarikan lembut, sosok Loseng berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Mungking Yang yang di belakang. Kali ini, sebelum Loseng sempat mengayunkan pedangnya untuk membunuh, sosok Mungking Yang menarik dengan aneh dan cepat ke satu arah. Tapi Loseng tidak lagi memberi kesempatan pada Mungking Yang. Dia hanya berpura-pura. Ketika Mungking Yang hendak bergabung dengan salah satu sosok, dan Loseng sudah mengambil langkah pertama dan menunggu di samping. Tapi yang membuat Loseng tidak bisa berkata-kata adalah sosok Mungking Yang benar-benar berubah arah di tengah jalan dan mendarat di bayangan lain. Loseng memandang Mungking Yang dengan senyuman di wajahnya. Pedang di tangannya sedikit bergetar, tetapi Loseng memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Jelas dia tidak menyangka bahwa Mungking Yang akan begitu merepotkan. Setiap ras memiliki spesialisasinya masing-masing, dan ras manusia di Tanah Suci Hati Ungu
pandai dalam keterampilan esensi sejati. Iblis pandai dalam pemurnian tubuh, dan warisan dari klan Yoye cukup istimewa karena mereka mendekati ras yang sempurna. Sepertinya bisa bebas memilih pelatihannya sendiri. Tapi keterampilan yang diwarisi di Tanah Suci juga sangat aneh. Dalam hal ini, kita hanya bisa bertarung dengan kecepatan. Saat senyum tipis muncul di wajah Mu Qingyang, Lo Sheng tidak lagi diam. Dia maju selangkah menyerang Mu Qingyang lagi. Karena menyerang dengan pedang tidak berpengaruh. Sebelum Mu Qingyang bergabung menjadi sosok, dia bahkan menyerang dengan pedang ke arah Lo Sheng. Pada saat ini, Lo Sheng menghindari pedang itu dan kemudian tiba-tiba melaju ke arah sosok berikutnya. Pada saat yang sama, cahaya putih menyala di tangan Lo Sheng. Tapi itu adalah pisau terbang rusak yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian Lo Sheng melemparkan langsung pisau terbang ke arah sosok lain. Setelah sesosok disegel dengan pisau terbang, dan Lo Sheng sendiri juga menyegel sebuah sosok. Kemudian hanya ada satu sosok yang tersisa di medan perang. Ketika Lo Sheng berlari setengah jarak, dia melemparkan pedang panjang di tangannya. Karena dalam keputusasaan, Lo Sheng tidak bisa menemukan cara untuk memecahkannya dan hanya bisa menyegel 3 sosok Mu Qingyang dalam sekejap. Melihat itu, Mu Qingyang sendiri memang sedikit panik kali ini. Karena setelah bayangan 3 dimensinya diaktifkan, tubuhnya dapat dengan bebas memilih pergerakan sosok tersebut. Tetapi ketika diaktifkan itu juga membatasi arah pergerakannya. Sekarang tidak peduli di bayangan mana dia mendarat. Dia akan menghadapi serangan Lo Sheng. Jadi bagi Mu Qingyang ini adalah pilihan yang sulit. Pada akhirnya sosok Mu Qingyang muncul karena putus asa. Tetapi dia memilih arah di mana Lo Sheng berada. Karena meskipun Mu Qingyang tidak mengetahui kekuatan pisau terbang Lo Sheng, sekilas meskipun pisau terbang itu aura yang dipancarkannya sangat tajam. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Jika bayangan lain dipilih untuk datang, itu mungkin langsung ditembus oleh pedang panjang Lo Sheng. Dan itu adalah pedang tingkat senjata suci. Dan Mu Qingyang sama sekali tidak memiliki peluang untuk memblokirnya. Sekarang hanya Lo Sheng sendiri karena dia telah melepaskan pedang di tangannya. Jadi kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Dalam benak Mu Qingyang, yang paling diandalkan oleh seorang pendekar pedang adalah pedang di tangannya. Karena seorang pendekar pedang bersedia melemparkan pedang di tangannya. Itu berarti orang tersebut siap untuk melakukan tindakan putus asa. Karena Lo Sheng bersedia melakukannya, tembak bayangannya sendiri dengan pedangnya, maka dia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Lo Sheng. Karena pendekar pedang yang kehilangan pedangnya ibarat harimau yang kehilangan giginya. Tapi Mu Qingyang tidak tahu bahwa bagi Lo Sheng tidak menggunakan pedang, dia lebih menakutkan daripada menggunakan pedang. Saat Mu Qingyang tiba, dia akan menghadapi tinju Lo Sheng. Pada saat ini, Lo Sheng tidak mengaktifkan tubuh pertempuran bintang, karena dia tidak perlu menggunakan tubuh pertempuran bintang untuk berurusan dengan Mu Qingyang. Pisahkan cahayanya. Meskipun Lo Sheng adalah yang pertama memukul, Mu Qingyang tidak ragu-ragu, tetapi pedangnya datang lebih dulu. Itu seperti ular hijau tangkap dengan daun bambu. Pedang panjang yang mekar dengan cahaya hijau redup menyapu langsung ke arah Lo Sheng. Meskipun pedang Mu Qingyang tidak terlihat kuat, namun saat halus dan setiap pedang dapat langsung mengenai titik vitalnya. Jika Lo Sheng menyerang dengan tinju, pedangnya pasti akan memusnahkan separuh kepala Lo Sheng terlebih dahulu. Namun tinju Lo Sheng tidak berayun ke arah Mu Qingyang, tetapi mengubah gerakannya di tengah jalan dan langsung meraih pedang Mu Qingyang. Namun pedang panjang Mu Qingyang juga merupakan senjata suci yang diberi nama salju ringan. Selain memiliki kekuatan senjata suci, pedang panjang ini juga sangat ringan, bahkan hampir tidak berbobot dan terasa seperti segenggam salju yang dipegang tangannya. Setelah Lo Sheng mencubit pedang itu dengan 2 jari, Mu Qingyang tiba-tiba mencabutnya. Tapi tiba-tiba dia menemukan bahwa pedangnya sepertinya tertanam di celah-celah batu, dan dia tidak bisa mencabutnya sama sekali. Meskipun Mu Qingyang adalah seorang wanita dan klan Yoye tidak pandai dalam hal kekuatan,
Lagi pula kekuatan Mu Qing yang jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh prajurit biasa. Apalagi tertanam di celah-celah batu. Bahkan jika pedang ini tertanam di gunung, dia bisa menariknya keluar. Namun sekarang dia mencabutnya 2 kali berturut-turut, bahkan meledakkan gangguan di tubuhnya. Tapi pedang panjang di tangannya tidak bergerak sama sekali. Lo Seng tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya untuk meremasnya. Keluar! Lo Seng dengan paksa mematahkan pedang suci. Anda! Mungkin yang tidak bisa lagi mempertahankan senyum tenang di wajahnya. Karena sebagai seorang jenius di tanah suci, bahkan dia tidak mudah untuk memilih senjata suci. Terlebih lagi, salju ringan ini sangat cocok untuk dia gunakan. Jadi dia sangat menghargainya bahkan ketika dia berlatih pedang. Tapi dia tidak pernah menyangka itu akan dipatahkan oleh Lo Seng seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan senjata suci jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh senjata biasa. Hanya saja pedang Mu Qing yang terlalu tipis. Jika digantikan oleh pedang pemotong kuda Yasuo, bahkan jika Lo Seng mengaktifkan semua kekuatan sisik naga, saya khawatir itu juga sulit untuk dihancurkan. Namun dengan kekuatan Lo Seng, tidak terlalu sulit untuk menghancurkan pedang Mu Qing yang. Siapa saya? Lo Seng tersenyum ringan. Pergi ke neraka. Di bawah serangan marah Mu Qing yang, cahaya hijau tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Saat cahaya hijau muncul, itu menembus langsung ke dalam roh surgawi Mu Qing yang. Melihat itu, mata Lo Seng bersinar. Karena cahaya hijau yang tiba-tiba muncul, ada perasaan yang sangat bahagia. Dengan kekuatan Lo Seng saat ini, jenderal perang biasa tidak bisa membuatnya merasa seperti ini. Belum lagi jenderal perang, bahkan ahli perang biasa pun bukanlah ancaman besar baginya. Tapi rasa bahaya yang kuat seperti ini datang. Jadi sosok Lo Seng tiba-tiba mundur dan beberapa cahaya hitam tiba-tiba muncul di jari Mu Qing yang. Sebagai perpanjangan jari, mereka tampak seperti cakar binatang buas. Melihat cahaya hitam ini membuat Lo Seng memiliki perasaan berdebar-debar. Bahkan jika Lo Seng lebih percaya diri dengan keabadian tubuhnya, dia tidak akan berani membiarkan cakar wanita ini mengenai tubuhnya. Namun Mu Qing yang jelas tidak berniat melepaskannya dan bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan cakar tajam di tangannya dengan gila. Seperti raungan lion menghadapi mangsanya di hutan. Setelah dengan pengejaran berulang kali, cakar tajam hitam itu hampir mengenai Lo Seng beberapa kali. Tetapi Lo Seng cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun meskipun dia menghindari serangan fatal Mu Qing yang, dia melewatkan satu bayangan Mu Qing yang masih tertinggal di arena. Saat Lo Seng mundur ke sudut lain arena, dalam sekejap sosok Mu Qing yang juga muncul di bayangan di belakang Lo Seng dan meraih Lo Seng dari belakang. Sialan, jika dicakar oleh wanita ini, saya khawatir meskipun saya tidak akan mati, tetapi akan terluka parah. Sepertinya kali ini saya benar-benar ceroboh. Dalam keputusasaan, roh pedang Yoye di tubuh Lo Seng tiba-tiba meledak, dan apa yang muncul bersama Yoye adalah pedang raksasa hitam di tangannya. Saat sosok samar Yoye terbentuk, tangannya sudah berada di gagang pedang raksasa hitam, dan dia langsung menarik pedang raksasa hitam itu. Kemudian pedang itu menebas ke arah Mu Qing yang. Namun Mu Qing yang tidak mengelak sama sekali. Dia hanya melihat pedang raksasa muncul di depan matanya. Dia masih meraihnya dengan keras karena tidak ada yang bisa menghalangi cahaya hitam di jari-jarinya. Dengan genggaman ini, bekas cakar yang dalam tiba-tiba muncul di pedang hitam itu. Namun saat Yoye menebas pedang raksasa itu, Mu Qing yang melihat penampilan Yoye. Ini dia. Mu Qing yang terteguk sejenak dan pedang raksasa di tangan Yoye juga akhirnya berhenti di dekat leher Mu Qing yang, dan pedang itu tidak membunuhnya. Ketika semua orang melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, mereka juga tercengang. Apa yang terjadi di medan perang? Mengapa ini terjadi dalam pertempuran sengit? Lo Seng menarik nafas beberapa kali dan menggelengkan kepalanya karena itu berbahaya sekarang. Meskipun sebenarnya Lo Seng masih memiliki beberapa pertempuran lagi, metode ini cukup baginya untuk mengalahkan Yasuo. Meskipun masih ada beberapa kartu truf,
tapi Loseng tidak ingin menggunakannya, kecuali dia tidak dalam situasi hidup dan mati. Tapi tak disangka wanita dari klan Yoye ini yang terlihat lembut, namun saat sedang marah, ia bisa menjadi sangat galak, seolah-olah dia seperti kucing liar yang sedang mengejar tikus. Tapi Loseng tiba-tiba menyadari bahwa ada sebuah masalah yang sangat aneh. Mengapa roh pedang Yoye tiba-tiba berhenti dan tidak mematuhi perintahnya? Seharusnya roh pedang ini selalu bergerak sesuai dengan perintah Loseng. Saat Loseng membutuhkannya untuk menghadapi musuh, kemudian dia akan mengejar lawannya. Jika Loseng membutuhkannya untuk bertahan, seharusnya Yoye akan menjaganya, tapi baru saja Loseng sedang terburu-buru dan hanya meminta Yoye untuk keluar untuk memblokir Mu Qingyang. Tetapi ketika Yoye muncul dengan pedang ketika dia mendebas, dia menghentikan pedang raksasa di tangannya, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa sekarang mereka berhenti bertarung? Mengapa tiba-tiba wanita lain muncul? Dia juga dari klan Yoye. Saya merasakan nafas roh pedang pada wanita itu. Jadi itu pasti roh pedang Loseng yang telah berubah. Kesampingkan roh pedang, siapa yang bisa memberitahu saya mengapa Mu Qingyang tiba-tiba berhenti bergerak? Saat semua orang berbicara, Mu Qingyang menatap kosong pada roh pedang Loseng dan akhirnya dengan lembut mengucapkan satu kata, "Raja?" Kemudian dia tiba-tiba berlutut ke arah Yoye. Bahkan ada banyak anggota klan Yoye di arena. Pada saat ini mereka juga berdiri dan berlutut dengan satu kaki menuju tengah arena. Bahkan Bai Huan yang bertanggung jawab atas kursi juga berlutut dengan satu kaki. Dengan air mata di wajahnya, mereka menunjukkan ekspresi saleh. Dia berlutut dan memberi hormat ke arah arena. Pada saat yang sama, dari sisi lain arena, beberapa panglima perang dari klan Yoye datang. Pemimpinnya juga dari klan Yoye, dan orang yang bertanggung jawab atas kursi itu tidak lain adalah Tuan Mei yang disebutkan Fe'er. Ketika Tuan Mei melihat roh pedang Loseng, dia berlutut di tanah bersama beberapa ahli perang dan memberi hormat ke arah arena. Setelah Fe'er menemukan roh pedang Loseng, saat melacak Loseng, dia mengirim pesan kembali meminta untuk memberitahu Tuan Mei untuk menemui Loseng. Namun Tuan Mei tidak berada di Menara Dosa saat itu, dan dia sedang berada di Tanah Suci karena ada sesuatu yang sedang terjadi untuk menyelesaikan tugas. Setelah tugas selesai, Tuan Mei datang segera setelah menerima berita. Fe'er telah mengikuti Loseng sebelumnya, tetapi meskipun Fe'er adalah seorang pejuang, dia tidak memasuki Menara Dosa. Dengan otoritas lantai 10, dia hanya bisa menunggu di lantai 9. Sekarang Tuan Mei baru saja tiba dan dia melihat Loseng memanggil Raja klan Yoye mereka. Pada saat ini, dia secara alami memberi hormat terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya roh pedang Loseng itu? Kecilkan suara Anda dan jangan membuat masalah. Soalnya dua pemegang kursi klan Yoye sudah mulai beribadah. Jika Anda membuat marah klan Yoye, Anda akan mati. Tapi kenapa Loseng ada hubungannya dengan klan Yoye? Setelah Tuan Mei dan Bai Huan memberi hormat, mereka berjalan langsung ke arena kompetisi. Sebenarnya bagi prajurit di atas level ke-11, bahkan berjalan ke arena kompetisi sudah melanggar aturan. Tetapi di antara dua pengontrol kursi di mata mereka, dibandingkan dengan raja mereka sendiri, apa yang disebut peraturan ini tampaknya sia-sia. Karena aturan-aturan itu sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Raja, apakah itu Anda? Tuan Mei berjalan ke arah roh pedang Yoye dan bertanya dengan suara gemetar. Melihat wajah Tuan Mei dan Bai Huan yang penuh kegembiraan, Loseng merutkan bibirnya. Melalui VR, Loseng sudah mengetahui bahwa roh pedangnya tampaknya ada hubungannya dengan raja mereka dari klan Yoye. Tapi tentu saja dia tahu tentang roh pedangnya sendiri. Bagaimanapun roh pedang Yoye tidak dapat berbicara sama sekali. Tapi apakah berguna bagi panglima perang dari klan Yoye untuk menjadi begitu bersemangat? Tepat ketika Loseng sedang berpikir, adegan berikutnya,
langsung mengejutkan Loseng, karena Loseng mendengar roh pedangnya tiba-tiba berbicara dengan ringan. "Ini saya." Bahkan dengan nada samar dari pedang Yoye sudah mengungkapkan martabat tertinggi, hanya dengan kata, "Ini saya." Kedua orang itu merasa sangat tidak berarti, bahkan beberapa makhluk tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di depannya. Dan Bai Huan dan Tuan Mei tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan berlutut di depan roh pedang Yoye. Bahkan Loseng, Meng Chong, Zhou Fengyin, dan lainnya harus mengandalkan kemauan mereka untuk menahan keinginan mereka untuk tidak berlutut. Tapi sebenarnya orang yang paling terkejut di antara mereka adalah Loseng. Ini. Wajah Loseng penuh ketakutan. Mengapa roh pedang Yoye tiba-tiba berbicara? Karena roh pedang tercipta ketika pendekar pedang terus mengasah roh pedang mereka. Tetapi roh pedang Loseng relatif mudah didapat. Tapi karena Loseng mendaki gunung pedang pembunuhan, terus-menerus menyerap roh pedang pendekar pedang lainnya. Tapi meskipun setelah menyerap banyak roh pedang, itu tidak akan mudah untuk bertransformasi, untuk mengubah roh pedang. Namun setelah menyerap roh pedang wanita dari klan Yoye ini, sesuatu yang aneh terjadi dan roh pedangnya menjadi seperti sekarang. Tapi tidak peduli seperti apa penampilannya, dia tetaplah roh pedangnya sendiri. Dan roh pedang bukanlah makhluk hidup, tapi bertindak sepenuhnya sesuai dengan keinginannya penggunanya. Tapi pada saat ini, roh pedang Yoye berbicara, dan kenapa tidak berbicara dengan Loseng? Pantas saja, roh pedang Yoye yang baru saja menghunus pedang raksasa hitam itu tiba-tiba berhenti di layar Mungking Yang. Ternyata dia punya pikirannya sendiri. Jadi wajar jika dia tidak mau membunuh rasnya sendiri. Roh pedang Yoye tiba-tiba menoleh dan memandang Loseng dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia memancarkan aura raja yang tak terbatas. Seolah-olah orang seperti dia dilahirkan untuk lebih unggul dari orang lain. Dan semua makhluk hidup dilahirkan untuk berlutut di kakinya. "Siapa Anda?" Sekarang masuk akal bahwa Loseng tidak akan begitu panik dan tidak peduli seberapa hal besar yang terjadi. Bahkan jika dia menghadapi klan surgawi yang hampir sempurna di monumen bakat, pemilik asli dari Menara Dosa, tanpa jiwa Loseng juga tidak gugup. Hanya saja roh pedang yang semula miliknya tiba-tiba berbicara. Dengan hal yang aneh ini, masih membuat lidah Loseng terikat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.